Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's me, Lulu Septian Azahra. You can call me Lulu. Now, I wanna tell you about peran penting media pembelajaran dan teknologi pembelajaran pada dunia yang terus berjalan menuju perubahan. Sebelum membahas lebih lanjut terkait peran penting media pembelajaran dan teknologi pembelajaran, alangkah baiknya kita paham dari dasarnya dulu nih. Nah, dalam pepatah kan ada tuh yang ngomong kalau misalnya kenal maka tak sayang. Makanya yuk kita kenalan dulu dengan media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Kenapa sih harus kenalan dulu sama media pembelajaran dan teknologi pembelajaran? Karena gimana mau sayang sama si dia kalau misalnya kita belum paham dan ngerti banget nih tentang si dia. Gimana kita mau paham dan ngerti banget tentang si dia kalau misalnya kita belum kenalan dengan si dia? Nah, kira-kira begitulah ya penggambarannya. Hanya langsung aja yuk kita kenalan sama media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Nah, apa sih media pembelajaran dan apa itu teknologi pembelajaran? Media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai segala bentuk teknologi atau bahan yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Sementara itu, teknologi pembelajaran merupakan suatu bidang yang telah berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu yang meliputi berbagai alat, sumber daya, dan metodologi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman proses belajar mengajar. Seiring berkembangnya zaman, baik media maupun teknologi pembelajaran akan terus berkembang dan membentuk landscape pendidikan yang meningkatkan hasil pembelajaran bagi khalayak yang beragam. Keduanya dinilai menjadi pendorong utama pendidikan berkualitas yang menawarkan peluang pada institusi, pendidik, ataupun peserta didik untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkembang dalam landscape pendidikan yang terus berubah. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin atau ngejabarin contoh media pembelajaran dan teknologi pembelajaran beserta manfaatnya. Sebenarnya, media pembelajaran dan teknologi pembelajaran ini banyak banget nih jenisnya. Cuma di sini aku bakal ngejelasin 5 poin aja ya. Yang pertama ada presentasi slide. Penggunaan slide atau keynote yang biasanya berisi teks, gambar, grafik, atau video bermanfaat dalam menyajikan informasi secara terstruktur dan visual, sehingga konsep-konsep yang kompleks dapat tersajikan secara jelas. Yang kedua ada video pembelajaran. Video pembelajaran seperti rekaman kuliah, demonstrasi praktik, animasi atau film pendek yang konteksnya tetap dalam lingkup pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu pengajaran yang dapat digunakan dalam kelas atau diakses secara online. Yang ketiga ada modul interaktif. Modul interaktif yang di dalamnya terdapat penggabungan antara teks, audio, video, dan elemen interaktif lainnya seperti pertanyaan atau latihan memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri melalui pengalaman yang lebih interaktif. Yang keempat ada simulasi komputer. Simulasi komputer seperti halnya simulasi fisika, simulasi kimia, simulasi manajemen bisnis, dapat bermanfaat dalam membantu peserta didik untuk memahami konsep-konsep secara praktis, karena peserta didik dapat berpartisipasi dan merasakan situasi atau percobaan virtual yang seolah-olah terjadi dalam dunia nyata. Yang kelima ada papan interaktif. Papan interaktif atau permukaan datar yang terhubung dengan komputer dan proyektor dapat digunakan oleh guru untuk menulis, menggambar, atau menampilkan materi secara interaktif. Hal ini dapat memudahkan atau membantu peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada integrasi dan peningkatan dari contoh media pembelajaran dan teknologi pembelajaran.
Sebelumnya, aku kan udah ngejelasin nih tentang contoh media pembelajaran dan teknologi pembelajaran beserta manfaatnya. Nah, kira-kira sejauh mana contoh yang aku sebutin barusan memberikan keefektifannya terhadap peserta didik, khususnya dalam lingkup pendidikan masyarakat? Poin yang pertama tadi kan ada presentasi slide. Presentasi slide dalam pendidikan masyarakat dapat digunakan untuk menyampaikan materi yang jelas dan menarik. Presentasi slide merupakan alat yang efektif untuk menyampaikan informasi secara visual, sehingga memudahkan peserta didik atau warga belajar untuk melihat gambar, grafik, diagram, dan teks yang mendukung penjelasan instruktur. Poin yang kedua tadi kan ada video pembelajaran. Dalam pendidikan masyarakat, video pembelajaran digunakan untuk menjelaskan konsep dan keterampilan secara visual. Hal ini efektif untuk memperlihatkan demonstrasi atau proses yang sulit dipahami hanya dengan kata-kata. Yang ketiga tadi kan ada modul interaktif. Modul interaktif merupakan alat pembelajaran yang memungkinkan peserta didik atau warga belajar untuk berinteraksi secara langsung dengan materi pembelajaran. Karena dalam prosesnya, peserta didik atau warga belajar diarahkan untuk mempelajari konsepnya secara mandiri. Modul interaktif ini dapat berupa situs web atau aplikasi komputer. Sebut saja sebagai contoh aplikasi kesehatan seluler pada daerah terpencil yang kurang terlayani fasilitas kesehatannya. Aplikasi tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait kesehatan, layanan telemedis, dan alat untuk pemantauan kesehatan. Kemudian poin selanjutnya ada simulasi komputer. Simulasi komputer atau yang kerap disebut dengan VR atau virtual reality merupakan alat yang efektif untuk memberikan pengalaman belajar yang imersif dan mendalam. Sebut saja sebagai contoh simulasi manajemen bisnis. Dengan melakukan simulasi ini, warga belajar atau peserta didik akan mengalami situasi bisnis secara virtual dan menghadapi tantangan yang serupa dengan dunia nyata. Hal ini sangat berperan positif untuk memungkinkan peserta didik atau warga belajar dalam belajar dari pengalaman langsung tanpa mengalami resiko finansial atau kerugian yang sebenarnya. Poin yang terakhir yaitu ada papan interaktif. Penyajian informasi yang memungkinkan interaksi langsung antara instruktur dengan peserta didik atau warga belajarnya merupakan poin penting dari peranan papan interaktif pada pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk mengintegrasikan alat-alat ini secara efektif ke dalam pendidikan masyarakat, alat-alat tersebut harus digunakan secara tepat dan sesuai konteks, tergantung pada kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Dengan memanfaatkan alat-alat ini, pendidikan masyarakat dapat menjadi lebih menarik, efektif, dan interaktif dalam mengkomunikasikan informasi dan memperdalam pemahaman peserta didik atau warga belajarnya. Sekian pemaparan materi dari saya. I'm Lulu Septian. I do apologize if I made some mistakes, of course. Thank you very much. See you next time.